Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Dan semoga kita tetap mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit ataupun wabah yang sedang menyebar di seluruh negeri ini. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita sama-sama bermurojaah surat-surat pendek. Untuk pertemuan kali ini, kita sama-sama bermurojaah surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala qawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, semoga murojaah baik yang membaca ataupun yang hanya mendengarkan murojaah tadi sama-sama mendapatkan pahala yang setimpal. Sudah tahu ya saya ingin mengajar apa dan mengampu mata pelajaran apa. Untuk pertemuan kita di kelas 12 ini, saya mengampu mata pelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Mungkin untuk kalian 12 multimedia sudah pada kenal saya. Nama saya Firmansyah, jadi saya nggak usah perkenalkan atau memperkenalkan diri lagi. Jadi mungkin nanti saya langsung masuk ke materi awal kita untuk semester ganjil kali ini. Untuk sub awal atau bab pertama dalam materi PKK kelas 12 yaitu tentang produksi massal. Apa sih produksi massal itu? Ada yang tahu? Apa itu produksi massal? Produk yang dibuat secara massal atau dibuat secara banyak. Itu yang dinamakan dengan produksi massal. Nah, ini salah satu pengertian produksi massal. Adalah suatu kegiatan memproduksi atau membuat suatu produk dengan jumlah yang sangat banyak. Itu disebut dengan produksi massal. Produksi massal juga lebih dikenal atau bisa dikenal juga dengan istilah produksi mengalir atau produksi yang terus-menerus dibuatnya atau dibuat dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu juga sama dinamakan dengan produksi massal. Lalu apa sih perbedaan produksi massal dengan prototype yang sudah kalian mungkin pelajari di kelas 11? Jika prototype itu memproduksinya secara sedikit atau bahkan hanya sebagai sampel produk yang ingin kita buat produknya. Contoh, ketika kita pengen membuat suatu produk produksi massal, tentu kita harus mempunyai sampelnya terlebih dahulu. Nah, itu dinamakan prototype. Ketika ingin sebuah perusahaan mobil ternama ingin mencetak sebuah produksi massal yang sangat banyak, tentu kita harus mempunyai sampelnya terlebih dahulu, mobil yang mana, mobil model apa,
kemudian spesifikasinya apa, itu sebagai sampel produknya atau prototype. Nah, sedangkan produksi massal itu produksi yang sangat banyak, diproduksi secara massal, secara banyak, dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya satu. Itu perbedaan antara prototype dan produksi massal. Lanjut. Lalu kapan sih awal munculnya produksi massal? Produksi massal atau sistem produksi massal itu mulai dikenal pertama kali pada tahun 1926 yang ditulis oleh seorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor di New York, Amerika Serikat. Di tahun 1926 itu awal mulanya dikenal dengan produksi massal, atau awal dikenalnya produksi massal di tahun 1926. Nah, produksi massal itu mempunyai karakteristiknya atau sifat-sifatnya dalam memproduksi massal. Contohnya apa? 1. Menghasilkan produk dengan jumlah yang sangat besar. Yang pertama itu memproduksi massal itu ya salah satunya dengan jumlah yang sangat besar. Itu yang dinamakan karakteristik produksi massal. Kenapa demikian? Hal ini karena proses pembuatan barang dilakukan terus-menerus dan berurutan. Dan pola produksi yang dilakukan adalah pola yang tetap dan tidak berubah untuk beberapa waktu tertentu atau bahkan ada yang selamanya. Dan ciri yang pertama inilah yang mendasari mengapa produksi massal disebut produksi terus-menerus. Jadi ciri utama itu menghasilkan produk dengan jumlah yang sangat besar atau banyak. Sebab perusahaan itu tidak pernah berhenti menciptakan sebuah produk. Itu yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah sistem produksi sesuai urutan. Yang dihasilkan dibuat secara berurutan atau disesuaikan dengan pola urutan. Ini berarti proses pengerjaan produksi diawali mulai dari bahan baku sampai bahan jadi. Dan bahkan menurut sifat atau ciri ini, produk dari produksi massal dibuat dengan alur yang maju. Artinya dalam prosesnya tidak ada pencampuran sistem pembuatannya. Jadi bahan baku, tahapnya itu bahan baku, lalu sampai ke bahan yang jadi, itu alur maju. Jadi tidak ada kaitannya dengan barang jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang setengah jadi, dan diolah lagi menjadi bahan baku. Itu tidak ada di ciri atau karakteristik produksi massal. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengandalkan tenaga mesin. Sistem produksi massal haruslah efisien dalam hal pengerjaannya tentunya. Cepat, banyak. Itu ciri produksi massal. Dan tentunya ketika ingin cepat dan ingin efisien, tentu dibutuhkan atau mengandalkan tenaga mesin. Mesin yang digunakan dalam proses produksi haruslah bersifat khusus. Contoh ada yang khusus meracik, ada yang khusus mengupas, ada yang khusus untuk mengemas, dan lain sebagainya. Jadi khusus, mesin-mesinnya itu khusus. Khusus untuk ini, khusus untuk ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah
tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Artinya hal ini dikarenakan adanya tenaga mesin, jadi otomatis berpengaruh dalam kebutuhan tenaga kerja. Tentu ketika sudah mengandalkan mesin, tenaga kerja yang dibutuhkan pun tentunya sedikit, tidak terlalu banyak seperti perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan atau tidak mengandalkan tenaga mesin. Pasti membutuhkan tenaga kerja yang begitu banyak. Tapi ciri yang paling utama dalam produksi massal, tenaga kerja yang dibutuhkan ialah sedikit karena berpengaruh atau karena pengaruh dari mengandalkan tenaga mesin. Yang kelima ialah tidak banyak menggunakan bahan produk. Umumnya persediaan bahan baku produk itu lebih sedikit. Karena apa? Hal ini karena tidak ada stok bahan yang tidak terpakai. Jadi setiap bahan yang digunakan itu sudah diperhitungkan seberapa yang dibutuhkan per hari, per bulan itu berapa. Biasanya produksi massal sudah ditentukan awalnya. Jadi tidak ada bahan pokok yang terbuang sia-sia untuk digunakannya. Kemudian yang terakhir adalah produk tidak bervariasi. Tentu ini berpengaruh besar terhadap konsumen yang tidak ingin bosan menggunakan produk itu. Tapi ini salah satu karakteristik yang tidak bisa dipungkiri, bahwa produksi massal itu ya produknya tidak bervariasi. Contoh kecilnya seperti ini, ketika kalian melihat sebuah perusahaan kaos, ketika dia ingin memproduksi secara massal atau secara besar-besaran, tentu gambar, kemudian motif, desain, model itu pasti sama semua, hampir sama semua. Kecuali emang perusahaan itu tidak melakukan produksi massal, baru tidak bakal sama. Itulah salah satu contoh sedikit perusahaan tentang produksi massal. Lalu apa sih keuntungannya untuk produksi massal sendiri? Keuntungannya adalah satu, efisiensi keuangan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam karakteristik produksi secara massal, produksi ini menggunakan sedikit tenaga kerja, sehingga menghemat biaya. Selain tenaga kerja, dengan proses ini juga menggunakan lebih sedikit biaya material, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Sementara itu pada saat yang sama akan mengurangi total pengeluaran per unit dari setiap produk yang diproduksinya. Dan itu sangat penting bagi produsen, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, dalam upaya menghemat pengeluaran yang tidak seperlunya. Jadi sangat efisiensi sekali terhadap keuangan. Yang kedua, tingkat produksi cepat. Tentu cepat, karena karakteristik produksi massal lebih mengandalkan mesin, menggunakan teknologi yang canggih. Itu untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan produksi yang cepat. Itu keuntungannya salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah akurasi produksi. Produk karena pola produksi yang didasarkan pada operasi utama dan tambahan yang berulang secara mekanisme guna menciptakan produk akhir. Kurangnya tenaga kerja ahli
dan spesialis yang diperlukan dalam membuat produksi tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan. Jadi walaupun tidak ada spesial orang spesial yang harus bekerja sebagai ini, contoh misalkan ingin membuat suatu model 3D, model 3 dimensi, harus dikikir dulu, harus diukir lebih dahulu. Tapi ketika kita sudah menggunakan teknologi, pasti orang yang spesialis di bidang itu tidak terlalu dibutuhkan karena sudah adanya teknologi, dan tentu akurasi produksinya pun lebih baik karena menggunakan teknologi. Itu 3 keuntungan produksi massal. Sebenarnya ada banyak keuntungannya dalam produksi massal, tapi saya memberikan 3 contoh dalam keuntungan produksi massal. Nah, tentu ketika adanya keuntungan sebuah produksi massal, pasti ada juga yang namanya kekurangan produksi massal. Jadi apa aja sih kekurangan produksi massal itu? Yang pertama ialah tidak fleksibelnya terhadap permintaan konsumen. Jadi si konsumen itu tidak bisa request, saya pesen dong mau warna biru, saya pesen dong mau warna merah. Itu tidak bisa karena perusahaan memproduksinya secara massal, kecuali si konsumen emang membelinya secara pasar juga, secara massal juga. Contoh, perusahaan mematok atau memproduksi satu harinya itu 1000 lusin baju. Tentu seseorang pun ingin requestnya minimal 1000 lusin baju juga. Saya ingin dong 1000 lusin baju warna merah. Nah, tentu si perusahaan pun ingin atau membolehkannya, karena itu termasuk dalam produksi massalnya si perusahaan. Tapi kalau tidak, ya otomatis si konsumen tidak bisa merequestnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sulit dalam menstrukturisasi produksi. Dalam hal ini, yang bekerja adalah sistem atau mesin yang bekerja bersama secara serempak. Untuk mengubah aspek dalam jalur produksi akan mempunyai konsekuensi finansial dan logistik yang sangat besar, terutama pada puncak tren modern untuk menciptakan proses yang lebih ramah lingkungan. Itu sulit untuk menstrukturisasi produksinya karena yang tadi saya bilang di awal bahwa produksi massal itu lebih mengandalkan tenaga mesin. Jadi sangat sulit untuk menstrukturisasinya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pengurangannya tenaga kerja. Tentu ini akan berdampak dalam sebuah ekonomi di dalam daerah tersebut. Ketika tenaga mesin sudah diandalkan, tentu pengurangan tenaga kerja pun akan berpengaruh dan akhirnya berdampak pada sebuah pengangguran yang cukup besar di daerah tersebut. Jadi itu beberapa kekurangan terkait dengan produksi massal. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang perencanaan produksi massal. Tentu sebelum adanya penutupan, saya akan memberikan satu tugas ke kalian, yaitu tugasnya sebagai berikut. Tugas ke-1,
Silakan kalian catat atau rangkum materi yang tadi saya jelaskan. Jika sudah, silahkan, itu silahkan ya, salah tipe. Silahkan difoto hasil catatannya, kemudian kirim melalui WhatsApp saya. Saya tunggu hari ini juga, tidak ada yang mengumpulkan besok. Jika besok artinya nilai tugas kesatunya tidak ada. Baik, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.